Pak Ahok kurang apa kinerjanya, gitu. Tapi komunikasi publiknya kita harus akui memang tidak oke. Tidak oke. Ini ngomong-ngomong sama Iman juga, kalau kita nggak lepas dari ngomongin soal bagaimana dia dengan rekannya ini membuat asumsi di awal gitu kan. Lu bikin asumsi, gua nonton, terus lu nonton bikin opinion buat gua. Kenapa? Karena harus ada mereka-mereka yang secara aware bikin acara-acara gini buat anak muda gitu. Apa itu tujuan utama lu bikin asumsi? Sebenarnya tujuan utama dulu di awal adalah menyalurkan hobi. Menyalurkan passion. Jadi hobi gue salah satunya yang terbesar dan yang terkonsisten dari, bahkan gue bilang bisa bilang dari SMP gitu ya sampai sekarang adalah politik, social politik. Gitu. Ya kan? Gue suka banget gitu, walaupun di awal-awal gue juga akhirnya harus kerja di luar dunia itu. Gue kerja di advertising agency ya, gue bikin agency, bikin iklan yang awal-awalnya nggak ada hubungannya sama politik gitu. Cuman ya gue masih hobi banget gitu sama barang ini, masih terus baca, masih terus komen di Twitter. Dan barengan Pangeran waktu itu ya kita punya hobi yang sama ya, walaupun dia yang lebih politiknya tuh yang lebih ke idealisme fundamental. Asli. Baca bukunya tebel dia. Kalau gue yang praktis, gue bacanya koran. Dia bacanya buku, gue bacanya koran. Betul. Lebih yang praktis banget gitu ya. Lebih yang gosipnya, intriknya dan sebagainya. Ya akhirnya waktu itu kita memberanikan diri bikin aja nih kayak gini. Bahkan dulu jauh lebih sederhana. Ya ini udah canggih. Kalau dulu gue cuma modal kamera, nggak ada lampu gitu, yang penting terang aja. Itu, sorry gue potong dikit. Itu sebenarnya harusnya jadi mindsetnya anak-anak muda zaman sekarang. Lu bikin dengan apa yang lu punya now, gitu. Ya kan? Nah, terus kita bikin, tadinya cuman, ya gue tuh kan anaknya ini ya agak-agak ADD mungkin ya, orang attention deficit disorder gitu, jadi kayak ngelihat satu titik di kamera gitu tuh nggak bisa di awal. Pasti. Gitu. Oke. Ngomong sama lo ngelihat. Kalau gue sama bini gue dulu pas menyatakan cinta gitu, mata gue mungkin kemana-mana. Jadi lo bayangin betapa susahnya. Waktu itu bukan susah alatnya atau bukan susah topiknya, adalah buat gue pribadi membiasakan diri untuk ngomong depan kamera tuh susah banget. Kalau Pangeran waktu itu udah presenter. Jadinya waktu itu ya dia yang berperan untuk mancing-mancing, gue jawab gitu. Kita bikin sederhana, seada waktunya gitu ya, tapi tetap terus kita posting. Ya pada akhirnya lumayan dapat perhatian, ada beberapa bintang tamu yang seru ya, subscriber naik sedikit-sedikit, sampai akhirnya ada beberapa tokoh high profile yang kita bisa undang. Nah itu baru titik balik. Ini barang jadi kencang. Berapa tahun dari lu mulai itu kira-kira tuh? Mulai dia masuk ke opinion setelah berapa lama? Mungkin 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun opinion? 2 tahunan. Terus 2 tahunan asumsi, kita dapat Pak Luhut waktu itu ya, titik momentumnya. Di mana waktu itu TV masih susah dapat Pak Luhut, kita dapat Pak Luhut. Habis itu langsung diambil sama Metro TV waktu itu. Bukan diambil ya, diadaptasi, dibikinin acara baru. Asumsinya tetap ada. Tapi akhirnya dibikinin Opini On. Waktu itu kita kaget, oke, konsepnya doang nih dibeli nih. Enggak, kita mau kalian berdua jadi hostnya. Waduh. Gimana tuh? Tiba-tiba jadi host TV show kan. Politik lagi. Bukan politik, host TV show. Iya, host TV show. Maksud gue kayak, dan waktu itu gantiin slotnya Mata Najwa. Gila. Metro TV. Itu pertama kali ada acara politik di Metro TV yang ngomongnya santai lah. At least wardrobe-nya santai. Iya, betul. Nggak pakai kemeja jas dan lain-lain gitu. Dan ya cukup oke waktu itu ya. 6 bulan kalau nggak salah. 36 episode. Oke dong. Dan kita stop karena ya kita minta stop. Gitu. Lu bilang politik jangan baper tuh maksudnya apa tuh? Di asumsi tuh. Gua sih sangat setuju ya. Iya. Jadi waktu itu kan momentumnya kan memang lagi baper-baperan banget ya. Zaman ini ya. Habis pilkada ya, habis pilek ya, pilpres ya.
Jangan. Jadi orang tuh kalau ngelihat ada intrik politik tuh kayaknya, waduh ini, pokoknya berantem gitu. Terus pokoknya gue bilang gini, guys, politik itu oportunis, gitu ya. Politisi itu oportunis, politik itu oportunis. Nah, kenapa kalian sebagai rakyat malah ke bawah? Harusnya kalian sebagai rakyat juga oportunis. Gimana bisa kayak gitu? Jadi gini, kalian ngelihat politisi dijanjiin A, ya kan? Terus tiba-tiba dia B, gitu. Ya dia wajar dong sebagai politisi gitu kan, berubah haluan atau misalnya berubah pendapat dan lain-lain. Menurut gue wajar, ya namanya politik, ya kan? Gimana caranya dia melakukan sesuatu untuk kepentingannya dia atau kepentingan kelompoknya gitu. Nah, ya menurut gue rakyat juga harus melihat politik, ya harus oportunis juga. Lu milih orang yang lu pilih tadi kan gara-gara A misalnya gitu. Saat mereka udah nggak A lagi, ya lu jangan baper, ya lu pindah, jangan dukung dia. Pindah, pilih lain yang politisi yang lebih cocok. Dapatnya A, gitu. Jadi jangan baper, jangan malah berantem gitu. Sekarang orang-orang yang berantem gara-gara pilpres gitu ya lihat sendiri sekarang orang yang politisi yang berantem sekarang temenan gitu. Ya kalian gimana? Yang baper-baper kemarin, gitu kan? Jadinya ya itu dari awal abis pilkada sebelum pilpres kita udah mendengungkan yang politik jangan baper. Tapi bener loh kata lo yang bilang lu mesti educate seperti itu. Sekarang mungkin mereka juga belajar. Iya bener juga kata si Iman tuh ya. Lu lihat aja begitu. Ngapain kita ribut sekarang? Mereka udah berantem. Sekarang gua baper. Buat apa? Buat apa gitu. Dan historinya tuh udah dari dulu-dulu. Waktu itu zaman 2017 atau 2016 gitu kita roadshow gitu ya. Satu layar yang pertama kali kita tunjukin, misalnya kita ada presentasi gitu, satu gambar yang pertama kali kita tunjukin adalah foto kampanyenya Megapro, Megawati Prabowo. Dan anak-anak ini ya, mahasiswa dan segala macam, ada kaget lihat foto itu. Gila ya, gak belajar sejarah banget. Mereka pernah gitu. Antara nggak pernah lihat atau males nyari. Saking udah terpolarisasinya, jadi nggak kebayang aja gitu loh. Pernah ada beginian gitu. Exactly. Belum lagi Jokowi sama Prabowo yang Jokowi salim. Iya. Banyak banget gitu. Terus waktu itu langsung kita bilang, iya nih lihat PKS berantem sama PDIP. Ini mereka di pilkada ini temenan dan gitu. Iya. Wah itu mind blown mereka. Iya betul. Gue ngelihat mereka mind blown, gue mind blown. Gitu. Anjrit. Gila ya. Kurang nyarinya gitu ya anak-anak ini gitu ya. Antara kurang nyari atau memang udah ya karena mindsetnya udah berantem, berlawanan dan segala macam. Jadinya yang lain-lain, fakta-fakta yang lainnya mungkin dianggap tidak penting. Dianggap tidak penting. Ya itu bahayanya politik kalau nggak dijagain fundamentalnya, itu begitu bang. Siap. Lu nggak pengen lagi bikin nanti when your time come, maksudnya lu lagi ini ya kan bikin yang bikin lagi dong ya kan, maksudnya semakin banyak semakin bagus kok. Iya itu sebenarnya gini kan kemarin gini seperti gue bilang tadi, gue itu bikinnya karena passion gue terhadap politik gitu ya, terhadap politik. Kalau Pangeran mungkin passionnya terhadap politik dan media. Oke. Nah, gue nggak punya media, gue nggak punya passion terhadap media, gue nggak punya sense di media. Gitu. Oke. Jadinya gue nggak nyangka juga asumsi bisa segede gitu waktu itu dan jadi media yang beneran. Nah, padahal sebenarnya basic gue itu adalah di politik itu adalah konsultan. Gitu, gue tuh konsultan. Jadi saat itu gue masih ada klien politik. Politisi gitu. Dan gue punya media. Nah, gue melihat di saat itu gue melihat ini nggak bener nih. Ini nggak elok nih. Lo konsultan politik, lo bantu klien politisi, tapi lo punya media gitu. Walaupun sampai detik itu gue nggak pernah pakai asumsi buat kepentingan klien gue, kepentingan politik klien gue gitu. Gue lepas aja. Gitu. Gue ngurusin bisnisnya aja gitu kan. Tapi tetap aja gue merasa ini nggak bener nih. Tapi menurut someday pasti ada. Harus lu harus bikin.
Kayak gua sekarang ini kan. Gara-gara orang-orang kayak Iman udah bikin asumsi, kok Niko Siahaan belum bikin apa-apa. Bukan karena ikut-ikutan, tapi memang kita perlu ninggalin banyak. Iya. Mengenai nih, kita masuk lagi mengenai komunikasi politik. Ini juga menurut gua nih, ini barang nih kalau lu bikin satu channel sendiri, lu bisa gather komunitas lu. Ya, actually gua mulai bikin ya, kan sebelumnya karena basic gue konsultan juga, gue bikin sebuah konsultan komunikasi, lebih ke public speaking ya. Yeah. Tapi kebanyakan untuk politisi gitu. Yeah. Jadi gimana kita bisa berkomunikasi politik yang bagus gitu kan. Apalagi kalau ya Bang Niko mungkin tahu di beberapa daerah gitu politisinya yang benar-benar grassroots, itu kan komunikasi politiknya ya grassroots, ya kan. Once dia tiba-tiba harus berwacana di publik, di TV, di media gitu berantakan gitu. Yang sering kita lihat liar-liar banget kan kan. Udah mulai liar, kasar dan lain-lain. Nah, gua mau bikin lebih banyak politisi yang paham terhadap hal itu gitu, ya kan. Makanya gue bikin Spikul Indonesia sama beberapa teman. Spikul tuh udah ada channel YouTube juga? Udah ada channel YouTube, mulai kita isi. Nah, harus gitu dong. Habis ini kita isi, kemarin gue beberapa minggu lalu gue bikin konten sama salah satu partner gue di Spikul juga, Rory Asyari. Oh, Rory Asyari, iya. Dia bawa top itu. Presenter di Metro dulu ya? Metro, terus sekarang dia iNews sama C Today. Oke. Kita bikin konten pertama adalah ngomongin soal Presiden Jokowi yang ngomong benci produk. Nah, tuh dia tuh. Nah, itu kita bahas nih, saudara-saudara. Kita mau bahas serius nih sekarang. Mengenai komunikasi politik gini. Kenapa itu penting? Karena sebagian, kalau nggak mau dibilang nanti sebagian besar juga, baik nggak kerjanya seorang pejabat publik sekarang itu banyak ditentukan oleh komunikasi politik. Betul. Bener nggak gue? Bener banget. Bener banget. Lu mau cerita deh mengenai itu. Ya, mau kerja sebagus apapun, mau achieve apapun gitu. Kalau komunikasi publiknya jelek, kalau komunikasi publiknya atau kinerja lo nggak nyampe, atau misalnya lo tidak bisa menenangkan publik, ya pemimpin kan harus menenangkan publik dan segala macamnya, ya jadi kacau juga. Contohnya jelas. Kan yang kemarin yang bikin heboh itu ya. Pak Ahok kurang apa kinerjanya? Gitu. Tapi komunikasi publiknya kita harus akui memang tidak oke. Tidak oke. Kalau kita dalam ilmu, kalau tes nih SCT salah. Iya. Nggak bisa begitu. Gitu. Ya berakhirnya ya begitu. Gitu. Ya, kan kita nggak mau seperti itu gitu. Kalau misalnya Pak Ahok komunikasi publiknya bagus, ya mungkin sekarang memimpin jadi apa? Kan? Iya, begitu. Jadi ya gue mau, ya ikhtiar gue mengencourage banyak orang soal itu ya. Soal yang tadi tuh, yang benci presiden tadi tuh. Nah itu juga. Jadi gue mau ngasih tahu ke publik gitu ya, ke orang-orang bahwa ada banyak detail di komunikasi publik itu, termasuk yang soal benci produk luar negeri. Gitu ya. Gini, bisa jadi itu on purpose. Iya kan? Bisa jadi itu on purpose. Karena gini, lu kalau ngomong cintailah produk-produk Indonesia, presiden ngomong itu angin lalu aja. Iya kan? Ali Markus sudah puluhan tahun ngomong cintailah produk-produk Indonesia. Udah jadi jokes itu. Iya, betul. Bukan sesuatu yang nendang lagi. Sehingga memang perlu ya, pemimpin tuh perlu lah sebenarnya statement-statement yang nendang-nendang sekali-kali gitu. Nah, mungkin saat itu Presiden Jokowi memilih narasi itu gitu loh, bencilah produk-produk luar negeri gitu. Itu kan nendang banget, Bos. Iya, betul. Gitu. Untuk orang-orang yang misalnya nasionalis banget gitu ya, itu mungkin akan ke wah ini top nih. Ini saatnya nih. Presiden udah ngomong gini nih. Kita harus ikutin gini gitu. Nah, satu yang perlu diingat saat kalian memutuskan untuk memakai narasi-narasi ekstrim seperti itu, sah-sah aja, tapi harus hitung untung ruginya. Gitu. Momentumnya. Iya, momentumnya, untung ruginya gini. Kira-kira, gampang ini ya, kira-kira berapa orang yang akhirnya
tertrigger secara positif dari kata-kata itu, misalnya mereka langsung beli produk dalam negeri segala macam, dibanding dengan keributan yang dihasilkan, misalnya keributan di dunia internasional, keributan di dunia perdagangan, keributan di bursa saham dan lain-lain gitu. Nah itu harus dihitung secara matang. Secara matang. Iya. Untuk level presiden sih, iya harusnya dihitung secara matang gitu. Karena kalau salah ngomong itu lu tadi bilang pasar rupiah turun saham tuh bisa seperti itu ya kan? Gitu. Kelasnya. Tapi untuk sisi crisis handling, menurut gue itu adalah metode yang cukup bagus. Oke. Karena presiden nggak bisa minta maaf terhadap statement itu. Nggak boleh ngeralat, nggak boleh minta maaf. Bos, level presiden. Bukan levelnya dia untuk minta maaf. Level anak-anaknya. Jubir dong, jubir jelasin. Jelas ya itu kan? Itu bisa dijelasin aja. Gue udah skakmat ya. Itulah ya, kalau memang berat kalau kita udah bicara ke sekelas presiden, bagaimana komunikasi politiknya itu harus terukur betul. Yang bikin pidatonya menurut gue, ya nggak tahu ya itu spontan atau scripted. Cuman kalau misalnya itu scripted itu gawat gitu. Ya akhirnya Pak Lutfi harus pasang badan. Dan menurut gue tindakannya Pak Lutfi bener harus pasang badan, karena udah nggak ada cara lain, minta maaf nggak mungkin. Gitu. Jadi komunikasi politik nanti kalau mau belajar lebih banyak, ikut kelas di bukan di Spikul ya? Ikut kelas juga. Kok asumsi. Spikul ya, Spikul. Kalau mau kelas ikutnya Spikul. Nah, lu lihat kelas umumnya juga. Ada kelas umumnya aja, tenang ya kan. Dan kemudian ini kalau platform nih, gua lihat lu juga sangat aktif di Twitter, dan orang tuh mark lu di Twitter gitu ya kan. Termasuk salah seorang yang harus juga diserang kalau ada apa-apa gitu ya kan. Dan lu tuh menyenangi gitu. Tabok-tabokan di Twitter gitu ya. Kenapa tuh? Gini loh. Karena itu medannya tuh. Iya, pertama itu tempat untuk berpendapat ya. Karena gue bilang tadi passion gue adalah di politik, dan kalau nggak ada wadah untuk ngomonginnya juga ya nggak enak juga kan di kita gitu. Dan gue udah melakukan itu sejak 2009, Bos. Twitter mulai ada, gue udah ngomongin politik. Dari awal? Dari awal tuh tweet gue isinya politik gitu. Mulai dari gue pernah berpihak ke A, gue pernah berpihak ke B, sampai akhirnya waktu di 2000 yang menjelang Pilpres gitu, gue declare bahwa walaupun gue punya klien salah satu pasangan, tapi tweet gue tuh netral gitu. Dan gue mengajak orang-orang untuk berdiri di posisi tengah. Kenapa? Karena saat di posisi tengah, ini adalah pemandangan terbaik menurut gue. Lo menonton A sama B berantem, lo menonton ini, lo menonton itu, lo bisa kritis terhadap janjinya si A, lo bisa kritis terhadap janjinya si B. Wah, ini janjinya masuk akal, wah ini enggak. Saat si A nyerang si B, lo bisa melihat ini objektif, ini jelek gitu. Sebaliknya juga, lo bisa melihat si A nyerang si B, objektif, ini salah, kayak gitu loh. Saat lo take side, ya kan, yang bagus sih cuman yang lo dukung. Yang masuk ke tweet lo juga yang lo mau lihat gitu ya kan? Jadi orang tuh di awal-awal, wah Iman nih pendukung si A, gitu. Banyak, pas gua ngomong A, orang cepet lupa ya. Pas gua ngomongin si A, wah Iman orang buzzer si A. Besoknya gua ngomong si B, wah Iman orang-orangnya buzzer si B, gitu. Orang seneng aja. Tapi gua konsisten aja. Kanan kiri. Lama-lama orang nggak bisa nebak gue di pihak siapa. Jadi lu tuh sekarang menjadi konsultan politik juga, lu sebut itu ya? Gini, konsultan politik itu kan banyak ya. Konsultan politik kalau orang awam melihatnya mungkin kayak Ipang Wahid misalnya, ya kan? Yang dia konsultan komunikasi. Visual gitu ya. Betul, gesture dan lain-lain. Yang gue sebenarnya itu mentor gue sih. Jadi gue pas awal-awal masuk kerja tuh langsung dia bos gue gitu ya. Sampai sekarang kita sih partneran gitu. Cuman gue selalu menganggap dia kayak guru gue gitu. Nah, kalau gue mengklaim sebenarnya di agak random ya. Jadi gue ngurusin visual. Karena bawaan dari Mas Ipang tadi, visual, gesture, dan lain-lain, pencitraan. Sama gue ngurusin tentang kebijakan media. Apa tuh? Jadi,
lu harus ngomong apa, lu harus berkomentar apa di media, gitu. Yang menurut gue itu nggak hanya bisa dihandle sama orang PR biasa, gitu. Dia harus paham politik, seninya berpolitik, peta politiknya. Lo kadang-kadang harus menabrak prinsip PR yang tidak boleh membuat keributan. Gue seringkali justru membuat keributan, seringkali justru membuat polemik pernyataannya, tapi on purpose. Gitu. Tapi harus gue hitung tadi ya, yang gue bilang mudarat sama faedahnya gitu. Jadi ya gue lebih ke situ sih sekarang. Jadi lu dipengaruhi juga sama pengalaman lu zaman bikin jadi insan periklanan dong? Iya sampai sekarang kalau itu apa yang dapat penghargaan lu tuh? Citra Pariwara itu ya, Ramayana gue bisa dapet, Bukalapak. Terus iklan dapat Citra Pariwara tuh iklannya kampanye Jokowi Amin juga gue dapet Citra Pariwara. Masa? Iya. Oh, Tongguan. Oh iya sama keluarga itu ya. Iklan kampanye juga gue dapet waktu ngurusin kampanyenya Gus Ipul sama Mbak Putih Jawa Timur. Itu juga dapet Citra Pariwara gitu. Oh yang itu ya, yang lu bikin cerita-cerita ada pendekar gitu-gitu. Jadi itu dapet Citra Pariwara juga. Jadi lu menggabungkan ya sisi entertain, bagaimana brand melihat konsumennya, bagaimana partai politik melihatnya, lu mix lah itu ya. Gue random banget karena gini, sekarang paralel gue ngerjain brand, gue ngerjain politisi yang bener-bener politisi praktis, gue ngurusin grassroots juga kadang-kadang gitu. Jadi dan kalau semua akhirnya bisa digabungkan, diintegrasikan, seru banget kan. Siap. Jadi gue bisa nge-treat politisi untuk kampanye pileg atau pilkada dengan treatment brand. Bener. Dan itu beauty. Basicnya tuh komunikasi. Jadi gimana mengkomunikasikan barang, orang, ide ke penonton, pemilih. Betul sekali. Kan tinggal begitu kan. Kalau lebih banyak orang yang mengulik hal ini ya, gue yakin nih suasana politik Indonesia itu bakal seru banget gitu. Jangan-jangan makin lama orang makin lupa sama money politik. Tapi hati-hati, kalau lu bilang begitu belum tentu juga, karena mungkin kemarin hoax ini juga diperkenalkan sama mereka yang selalu tahu. Iya, kan? Sepakat. Kelemahan pemilih kita. Gitu. Sepakat. Mereka mudah menyerap, mereka mudah percaya kepada tokoh-tokoh, masukin lewat tokoh begini, ya jadi kayak kemarin tuh bilang. Yes. Jadi komunikasi yang sekarang kita tahu nih, karena kelemahan dari pemilih kita ini gampang menyerap denger dari tokoh, mereka juga gampang nih dengerin hoax dan nyebarinnya. Bener. Ya yang bikin strategi hoax itu ya pinter. Mereka tahu consumer behavior-nya. Exactly. Mereka tahu apa kelemahannya dan segala macam. Segmen-segmennya yang dikasih hoax kan segmented. Bukan yang pinter-pinter tapi yang ini gitu. Itu orang-orang pinter gitu. Ya makanya itu ya. Tapi ada juga yang pinter-pinter nyebarin belaga pilon. Iya. Kok saya nggak tahu? Padahal dia tahu persis apa yang dia kirimin. Betul. Jadi ya itu tergantung ininya ya orang-orangnya ya sebenarnya gitu. Tapi ya makin banyak. Tapi kan kalau yang di section kayak gua kan, yang untuk misalnya branding secara luas, branding seru-seruan dan lain-lain ya asumsi gua udah pasti mengarah ke yang baik gitu, bukan yang jahat-jahat gitu. Jadi kalau misalnya yang model gue bisa lebih banyak, ya menurut gue bisa lebih seru sih. Iya. Gitu. Menurut gue komunikasi politik tuh penting banget ya, apalagi pejabat publik dia harus mengetahui banyak hal gitu. Nah ini balik lagi tadi ya, sebagai apapun kebijakan kalau komunikasinya jelek, akan memperburuk kinerja bagus yang sudah. Karena emang orang Indonesia ini lupa. Iya, betul. Cepet banget lupa. Ya. Siapa yang memperkenalkan Haji Agus Salim ke lu? Ya, gue kenal Agus Salim pertama kali pasti dari pelajaran sejarah sekolah, gitu kan. Abis itu awalnya kenal-kenal doang gitu. Tapi di awal-awal pas gue lihat gitu, gue melihat sebuah keunikan nih kakek-kakek kecil badannya, terus gayanya konservatif banget lah ibaratnya gitu.